Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam doa pagi online GKI Samanhudi pada saat ini. Berharap bahwa saudara ada dalam keadaan yang baik dan menyiapkan diri untuk bersama-sama ambil saat teduh dan merenungkan firman Tuhan, juga berdoa pada pagi ini. Mari saudara kita mulai doa pagi kita dengan bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa dan perenungan firman. Mari kita mulai. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih bahwa pada pagi hari ini Tuhan memberkati hidup kami dengan kehidupan yang baru, dan kami akan menjalani hari ini. Karena itu kami mohon Tuhan memimpin dan menuntun kami agar perjalanan kami pada hari ini dapat kami jalani dalam tuntunan kasih setia Tuhan. Firman Tuhan akan kami terima, tolong dan mampukan kami supaya kami dapat merenungkan firman ini dengan baik, menjadi bekal dan penuntun kami untuk menjalani hari ini. Roh Kudus bekerja bagi kami semua, agar dalam pertolongan Roh Kudus kami semua boleh diberkati dan kembali mengalami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita diambil dari Mazmur pasal 17. Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dari Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga kepada doaku, dari bibir yang tidak menipu. Dari hadapanmulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksa pada waktu malam, dan menyelidiki aku, engkau tidak akan menemukan sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Arahkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya penyelamat orang yang mencari perlindungan terhadap para pemberontak yang melawan kuasamu. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu, terhadap orang fasik yang menganiaya aku, dan terhadap pengancam nyawaku yang mengepung aku. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, begitulah firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Dan saat kita merenungkan firman ini, kita mau melihat bahwa setiap hari itu perjalanan kita selalu diperhadapkan pada pilihan. Jadi dalam perjalanan pilihan itu selalu saja ada dua jalan yang terbentang di hadapan kita, jalan dunia dan jalan Allah. Maka persoalannya adalah jalan mana yang kemudian akan menjadi pilihan ibu bapak, saudara-saudara, dan saya dalam perjalanan hidup. Jalan dunia itu memang seringkali tampak lebih mudah, lebih gampang. Karena itu Alkitab menggambarkannya sebagai atau seperti ibaratnya jalan yang lebar, di mana orang dengan begitu leluasa menjalaninya. Bahkan kadangkala kita lihat tanpa tantangan yang berarti. Sementara jalannya Allah itu adalah jalan yang seringkali tampak sempit, jalan yang sunyi, kadangkala berbatu, jalannya tidak mulus, butuh perjuangan karena begitu banyak tantangan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, realitas hidup seperti ini menggambarkan dunia yang sementara Bapak Ibu dan saudara dan saya jalani. Dunia yang kadangkala juga memperhadapkan kita dengan berbagai macam tantangan, godaan, kompromi. Maka pertanyaannya adalah kemudian jalan mana yang kemudian kita tempuh dalam perjalanan hidup beriman. Manakala pemazmur dalam Mazmur pasal 17 ini, dia menaikkan doa kepada Allah. Doanya begitu relevan. Kita bisa menemukan banyak sekali tema dalam catatan bacaan kita. Namun pagi ini kita akan fokus pada ayat yang ke-2 sampai ayat yang
kelima, atau kita fokus pada ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, di mana dalam berbagai tantangan hidup, dalam pergumulan yang berat, ketika dikejar-kejar, ketika berhadapan dengan pergumulan-pergumulan hidup, pemazmur memohon pertolongan Tuhan, namun dia mau menegaskan bahwa hidupnya bertepatan dengan jalannya Tuhan. Dia mau meneguhkan kita lewat bacaan ini bahwa kalau Tuhan menilik hidupnya, maka Tuhan akan menemukan bahwa mulutnya tidak terlanjur. Tuhan tidak akan menemukan suatu kejahatan. Tuhan akan berhadapan atau Tuhan akan melihat bahwa langkahnya akan tetap mengikuti jejak Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, pemazmur sedang berbicara tentang bagaimana hidupnya dalam berbagai dinamika itu mengikuti jejaknya Tuhan. Ia menghidupi jejak Allah. Ia berjalan pada ketetapan-ketetapan Allah. Boleh jadi satu waktu dia berada pada tantangan yang tidak mudah, dia tergoda, tapi kemudian trennya kembali. Dia tidak pernah terlanjur atau dia tidak pernah terlena, tapi dia kembali mengevaluasi diri supaya pada akhirnya perjalanan hidupnya itu dapat sesuai dengan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, menghidupi jejak Allah berarti berjalan dalam kesetiaan pada Allah dan firman-Nya. Itu menjadikan kehendaknya sebagai arah langkah kita. Mengikuti dan menghidupi jejak Allah berarti menjaga kemurnian hati di tengah-tengah dunia yang kadangkala membuat kita tergoda. Sebab itu saudara-saudara, jejak Allah itu adalah jejak kebenaran. Kita belajar untuk menemukan bahwa bagaimana pernyataan iman kita lahir dari sebuah disiplin rohani dan kesadaran moral kita yang tinggi. Karena itu pemazmur dalam teks kita pada hari ini, dia penuh dengan sebuah upaya atau dia penuh dengan sebuah keyakinan bahwa jejak kebenaran Allah itu juga ada di dalam dirinya. Dia tahu persis bahwa apa yang dia gumuli, apa yang dia geluti adalah perjalanan bersama-sama dengan Tuhan yang benar itu. Dengan kata lain, pemazmur menyadari bahwa ada sistem nilai yang mungkin saja rusak dalam dunia ini. Tetapi bagaimanapun juga, jalan hidup itu harus terus diselaraskan dengan jalannya Tuhan. Bagi pemazmur, perkataan Tuhan atau firman Tuhan itu menjadi kompas model atau kompas moral bagi perjalanan hidupnya, menjadi model yang terus memberikan arah dan patron bagi kehidupannya. Menghidupi jejak Allah berarti menjadikan firman-Nya sebagai standar moral dalam setiap keputusan. Tentu dunia selalu memberikan kepada kita arahan atau arah, tapi orang beriman tentu mengerti bagaimana mendasari seluruh perjalanan hidup itu di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam kehidupan dunia modern ada banyak pilihan kita untuk memilih. Kadangkala kita diperhadapkan pada jalan yang mudah, tapi bertolak belakang dengan integritas iman, atau kadangkala kita juga berhadapan dengan jalan yang gampang, keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan atau sudah diatur, dan kita tinggal menjalaninya. Namun firman Tuhan pada hari ini, dia mau mengajar dan mengajak kita semua bagaimana kita menghidupi jejak Allah. Dan itu berarti kita berkata tidak bagi hal-hal yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan kita mengatakan ya bagi jalan kehendak Tuhan. Kita mungkin menolak pilihan-pilihan populer. Dan boleh jadi kita berjalan di jalan yang sepi seorang diri. Tapi disitulah letaknya penting kehidupan beriman bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Firman Tuhan itu akan selalu menjaga langkah hidup kita dari waktu ke waktu. Sehingga sama seperti pemazmur, kita dapat mengatakan kepada Tuhan bahwa kalau Tuhan menilik diriku, maka Tuhan akan mendapati bahwa aku tidak terlanjur, bahwa langkahku tetap mengikuti jejakmu. Mengikuti jejak Tuhan adalah pilihan iman, bukan pilihan yang populer. Menghidupi jejak Tuhan atau menghidupi jejak Allah senantiasa membutuhkan keteguhan hati. Sebab di sana ada perjuangan yang tidak mudah. Di sana saudara dan saya berjuang bukan saja melawan berbagai macam tantangan dan godaan dalam dunia, tapi juga pertama-tama menantang atau melawan setiap godaan, yakni diri sendiri yang lahir dalam diri sendiri. Sebab itu menghidupi jejak Tuhan membutuhkan kesetiaan dalam melangkah. Godaan akan datang dari mana-mana tempat, tapi orang yang teguh hatinya pada jalan Tuhan,
yang mengikuti jejak Tuhan akan mengerti jalan mana yang harus dia tempuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, boleh jadi tantangannya banyak. Kita akan mengalami kejenuhan, kita juga akan berhadapan dengan situasi di mana godaan juga tampaknya begitu menggiurkan, lalu kita tergoda oleh berbagai keinginan dan kepentingan-kepentingan diri. Namun firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk menapaki jalan Allah, sebab Allah tahu bahwa langkah yang setia itu akan selalu bernilai bagi kehidupan saudara-saudara dan saya. Keteguhan itu bukan berarti bahwa kita keras kepala, melainkan kita tekun untuk tetap mengikuti ritme langkah Allah, walau lambat sekalipun. Mungkin saudara dan saya akan berhadapan dengan situasi orang lain sudah sampai di garis finish dengan berbagai macam cara dan upaya. Tapi saudara yang tekun pada jalan Tuhan, kayaknya prosesnya begitu lambat. Tapi kita selalu percaya dalam setiap langkah yang terkesan lambat itu, Tuhan sedang memproses kita dalam jejak cinta kasih-Nya. Sebab itu, iman yang kokoh dibutuhkan dalam perjalanan mengikuti jejak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita dapat mengikuti jejak Allah itu dalam berbagai situasi. Dalam hidup berkeluarga, dalam hidup pelayanan, dalam pekerjaan, dalam pergaulan. Prinsipnya, saudara mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kita belajar itu dari firman, dan firman Tuhan selalu menjadi petunjuk, menjadi terang bagi langkah-langkah saudara dan saya. Hingga pada akhirnya kita tidak terjebak dalam pilihan-pilihan dunia, atau kita tidak terjebak pada hal-hal yang ditawarkan oleh dunia yang bertolak belakang dengan jalannya Allah. Sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita mau belajar untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab buah dari menghidupi jejak-jejak Allah itu adalah hidup yang tenang, yang penuh dengan damai, penuh dengan keberanian, punya kepekaan rohani, dan kita siap berhadapan dengan segala sesuatu yang ada, karena kita tahu jalan kita dan jejak kita ada dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita mau belajar pada saat ini bahwa menghidupi jejak Allah itu bukanlah perjalanan yang singkat, melainkan proses seumur hidup. Perjalanan iman itu bukan perjalanan yang sekali waktu, bukan perjalanan yang part-time, tapi adalah perjalanan yang sepanjang waktu atau full-time. Setiap hari kita mau belajar melangkah dalam jejaknya Tuhan, dekat kepadanya. Kita mau belajar taat pada Tuhan dan membiarkan Tuhan memproses kita sedemikian, sehingga segala sesuatu yang kita tempuh, yang kita jalani, ada juga di dalam pertolongan Tuhan. Maka kiranya hidup kita boleh menjadi kisah yang terus menceritakan jejak Allah. Hidup kita boleh terus menjadi alat di mana orang bisa menemukan Kristus dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Mungkin lelah, mungkin banyak tantangan dan godaan, namun kita selalu percaya bahwa dalam setiap langkah perjalanan kita ada kasih Tuhan yang selalu menopang dan menyertai. Selamat bergumul dan berjuang, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita dan kita datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur pada saat ini kalau Tuhan memberkati kami dengan kehidupan, Engkau menjaga dan memelihara kami dalam fase-fase perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh terus dikuatkan dan diteguhkan dari waktu ke waktu. Kami berdoa menyerahkan perjalanan hidup kami, manakala kami bergumul dan berjuang dengan berbagai macam tantangan dan persoalan. Namun kami berdoa kiranya Tuhan menemukan kami dalam keadaan yang baik, setia, dan hidup bertepatan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jikalau Tuhan menilai kami, kiranya Tuhan menemukan kami tidak terlanjur hidup dalam bentukan dunia, tapi betul-betul Tuhan menemukan kebenaran di dalam kami. Tantangannya tidak mudah, tapi kami mau berjuang dan kami mau bergumul untuk terus hidup dalam jejaknya Tuhan. Kami serahkan perjalanan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan menopang dan Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dan Tuhan mampukan, agar kami dapat melangkah dalam kasih dan setia Tuhan.
Saat ini kami serahkan hidup umat-Mu yang bergumul dalam berbagai macam tantangan dan pergumulan. Ada yang sakit dalam proses pemulihan, berjuang dengan pekerjaan dan usaha, bergumul dengan keluarga dan relasi, juga dalam berbagai bentuk pelayanan yang dijalankan, juga ada tantangan dan persoalan yang mungkin saja dihadapi. Tuhan, kiranya Engkau meneguhkan kami, supaya di tengah-tengah pergumulan itu kami tetap berjalan pada jejak Tuhan. Karena kami tahu jejak Tuhan adalah jejak yang terus menyelamatkan, yang membawa kami pada damai dan kedekatan dengan Tuhan. Maka biarlah hati kami terus terarah pada Tuhan, agar kami tidak melenceng ke kiri atau ke kanan, tapi terus menghidupi langkah dan jejak Tuhan dalam hidup kami, supaya kami selalu mengerti apa yang Tuhan mau bagi kami untuk kami lakukan. Kami serahkan sepanjang hari ini padamu Bapa. Engkau menuntun dan menyertai kami, memampukan dan menopang, agar semua dapat kami lalui hanya dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh doa pagi secara bersama pada saat ini. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan memenuhi kami, berkat-Mu senantiasa menyertai kami. Ini seluruh doa dan pengharapan iman kami, terjadilah seperti apa yang Tuhan pandang baik. Lalu kami menyatakan doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan kiranya menopang, memberkati, dan menyertai saudara. Dan tetaplah berjalan pada jejak Tuhan yang telah Ia mulai bagi saudara-saudara dan saya. Tuhan berkati dan Tuhan menolong kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.